Skandal baru kembali mencoreng dunia penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mengungkap sebuah modus licik yang membuat publik terhenyak. Bayangkan, pelunasan kuota haji tahun 2024 ternyata sengaja dibuat sangat mepet, hanya 5 hari saja. Sekilas aturan ini terlihat biasa, namun di baliknya tersimpan niat jahat agar kuota tersebut bisa diperjualbelikan kepada pihak lain yang sanggup membayar lebih mahal. Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI bahkan menduga trik ini bukan kebetulan, melainkan sudah dirancang sejak awal. Tujuannya jelas, menyingkirkan calon jemaah yang telah menunggu antrean bertahun-tahun agar slot keberangkatan mereka bisa dialihkan kepada orang lain yang tak perlu antre sama sekali. Ironisnya, para jemaah yang sudah menanti 5 hingga 6 tahun atau bahkan lebih justru gagal berangkat. Padahal mereka telah menabung dan menaruh harapan besar untuk bisa memenuhi panggilan suci ke tanah haram. Di sisi lain, mereka yang mampu menambah dana ratusan juta rupiah justru bisa melenggang dengan mudah. Praktik ini bukan hanya merugikan ribuan jemaah reguler yang sabar menunggu, tetapi juga mencederai keadilan serta makna ibadah haji itu sendiri. Lalu, bagaimana detail modus ini dijalankan? Siapa saja pihak yang diuntungkan dan sejauh mana KPK menelusuri kasus ini? Mari kita bedah lebih dalam video ini. Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI, Boyamin Saiman, menegaskan bahwa pola ini jelas-jelas bukan sekadar kelalaian teknis, melainkan sudah diniatkan sejak awal. Ia menyebut pelunasan kuota haji yang hanya diberi waktu 5 hari adalah trik jahat yang dirancang untuk menggagalkan jemaah antrean lama. Dengan waktu sesingkat itu, banyak calon haji tidak sempat menyelesaikan administrasi dan pembayaran. Alhasil, kuota mereka otomatis gugur dan kemudian dialihkan ke orang lain yang bisa membayar dengan cepat melalui jalur khusus. Masalahnya, antrian haji reguler di Indonesia sangat panjang. Untuk haji biasa, antreannya bisa mencapai 20 bahkan 30 tahun. Sementara itu, jalur haji plus rata-rata membutuhkan waktu 5 hingga 6 tahun. Dengan sistem yang dipelintir sedemikian rupa, orang yang baru mendaftar atau bahkan tidak masuk antrean panjang bisa langsung berangkat, asalkan bersedia mengeluarkan dana lebih besar. Modus ini memperlihatkan adanya kerjasama antara oknum penyelenggara dengan pihak travel haji. Dengan skenario pelunasan mepet, mereka menciptakan celah besar untuk memperjualbelikan kuota. Praktik semacam ini bukan hanya merugikan ribuan jemaah yang sabar menunggu, tetapi juga mengikis kepercayaan masyarakat terhadap sistem penyelenggaraan haji di Indonesia. Bayangkan perasaan mereka yang sudah menabung belasan tahun hanya untuk mendapati keberangkatannya gagal karena sistem yang tidak adil. Sementara itu, pihak lain dengan mudah mendapatkan kursi haji lewat uang tambahan. Dari sini terlihat bahwa dugaan jual beli kuota haji bukan sekadar rumor, melainkan praktik yang berjalan sistematis dan merusak keadilan ibadah. Mengapa praktik jual beli kuota haji ini begitu diminati? Jawabannya sederhana. Karena dianggap sebagai jalan pintas terbaik untuk menghindari antrean panjang. Bagi sebagian orang yang memiliki kemampuan finansial, waktu jauh lebih berharga daripada uang. Maka ketika ada celah untuk mempercepat keberangkatan, mereka rela merogoh kocek lebih dalam. Mari kita lihat perbandingannya. Untuk Haji Plus, biaya yang dibutuhkan berkisar di angka 300 jutaan. Sementara itu, jalur Furoda, yakni visa undangan resmi dari Kerajaan Arab Saudi yang tidak melalui antrean, bisa menembus hingga 750 juta rupiah per orang. Bagi mereka yang mencari jalur cepat, selisih harga ini menjadi faktor penentu. Dengan menambahkan sekitar 100 juta rupiah saja dari biaya haji plus normal, seseorang bisa langsung berangkat tanpa perlu menunggu 5 atau 6 tahun antrean. Angka ini jelas lebih murah dibandingkan dengan opsi Furoda yang nilainya lebih dari 2 kali lipat. Tak heran jika banyak orang merasa jalan pintas ini jauh lebih menguntungkan dan realistis. Namun di balik keuntungan bagi segelintir orang, praktik ini merugikan ribuan calon haji lain yang telah sabar menunggu bertahun-tahun. Mereka seolah kalah oleh sistem yang memihak pada mereka yang punya uang lebih. Ironisnya, ibadah suci yang seharusnya menekankan kesabaran, keikhlasan, dan keadilan justru berubah menjadi ajang transaksi yang hanya bisa diakses oleh kalangan tertentu. Inilah yang membuat praktik jual beli kuota haji dianggap bukan sekadar pelanggaran administrasi,
tetapi juga tindakan yang melukai nilai spiritual dari ibadah itu sendiri. Keadilan hilang, sementara uang menjadi penentu utama keberangkatan. Setelah dugaan praktik curang ini mencuat, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK bergerak cepat dengan melakukan serangkaian pemeriksaan. Salah satu nama yang dipanggil adalah Moh Hasan Afandi, seorang pejabat di Pusat Data dan Teknologi Informasi Kementerian Agama. Pada tahun 2024, saat kasus ini terjadi, ia menjabat sebagai Kepala Subdirektorat Data dan Sistem Informasi Haji Terpadu. Posisinya yang strategis membuat keterangannya penting untuk mengurai benang kusut dugaan jual-beli kuota haji. KPK mendalami bagaimana mungkin ada jamaah haji khusus yang baru mendaftar di tahun 2024, tetapi langsung bisa berangkat di tahun yang sama. Fenomena ini tentu janggal, sebab antrean resmi biasanya memakan waktu bertahun-tahun. Indikasi kuat mengarah pada pengaturan sistem pelunasan yang sengaja dibuat mepet hanya 5 hari. Dengan cara ini, jamaah yang sudah antre lama tidak sempat melunasi biaya, sehingga kuota yang kosong dapat dialihkan dengan mudah ke pihak lain. Budi, salah satu penyidik yang menangani kasus ini, menduga bahwa skenario ini bukanlah kebetulan, melainkan dirancang agar sisa kuota tambahan bisa dijual kembali. Praktik ini disebut melibatkan pihak-pihak tertentu, termasuk travel haji, yang berperan sebagai perantara untuk mencari pembeli jalur cepat. Langkah KPK memeriksa para pejabat terkait menunjukkan bahwa kasus ini tidak bisa dianggap sepele. Selain merugikan jamaah, praktik ini juga merusak integritas penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia. Jika benar terbukti ada permainan sistematis, maka ini bisa menjadi salah satu skandal terbesar dalam sejarah pengelolaan haji di tanah air. Kasus dugaan jual beli kuota haji tahun 2024 ini membuka mata kita bahwa penyelenggaraan ibadat suci pun tak luput dari praktek kotor yang syarat kepentingan. Dengan sengaja membuat aturan pelunasan hanya 5 hari, jemaah yang sudah menunggu lama kehilangan kesempatan berangkat. Kuota yang seharusnya untuk mereka malah jatuh ke tangan pihak lain yang sanggup membayar lebih mahal. Praktik semacam ini jelas merusak rasa keadilan dan mengkhianati ribuan calon haji yang penuh kesabaran menanti giliran. KPK kini berada di garda depan untuk membongkar skandal ini. Pemeriksaan terhadap pejabat penting Kementerian Agama menjadi langkah awal yang diharapkan bisa membuka jaringan aktor di balik permainan kuota. Jika terbukti ada kesengajaan dalam pengaturan sistem, maka publik menuntut agar para pelaku segera dijadikan tersangka dan diproses secara hukum. Sebab kejahatan ini bukan hanya soal uang, melainkan juga soal nilai spiritual yang dilecehkan. Bagi masyarakat, kasus ini menjadi pengingat pentingnya mengawal transparansi dan integritas dalam penyelenggaraan haji. Jangan sampai ibadah yang seharusnya menjadi puncak ketaatan justru berubah menjadi ladang bisnis yang hanya menguntungkan segelintir orang. Lalu bagaimana menurut kalian? Apakah praktik jual beli kuota haji ini merupakan bentuk kejahatan yang paling menyakitkan bagi umat? Tulis pendapat kalian di kolom komentar, karena suara masyarakat sangat berarti untuk menekan perubahan sistem. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan update terbaru seputar kasus ini dan berita penting lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya, semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah dan diberi kesempatan beribadah dengan cara yang benar dan adil.